Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bikin martabak telur yang enak dan pastinya mudah bikinnya. Dan untuk isiannya di sini terserah teman-teman ya. Selain saya menggunakan daun pre dan telur, saya juga menggunakan daging sapi giling. Teman-teman juga bisa gunain kornet ataupun daging ayam. Yang penasaran cara membuatnya, tonton terus ya videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pertama, di sini kita bikin kulitnya dulu. Saya menggunakan 200 gram tepung terigu pro sedang, seperempat sendok teh garam atau secukupnya aja, 1 butir telur, 60 ml air putih, dan 1 sendok makan minyak goreng. Masukkan terigu, garam, dan telur. Di sini jangan lupa telurnya dikocok lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini bisa juga gunain putih telurnya aja teman-teman, supaya nanti martabaknya saat udah dingin masih crunchy. Dan pastinya untuk takaran airnya ditambah ya teman-teman, bisa pakai 75 ml atau 80 ml. 1 sendok makan minyak goreng, setelah itu masukin air secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Dan lanjut kita ulenin pakai tangan seperti ini sampai adonan kalis. Dan pastikan tangan kita udah bersih ya teman-teman. Kalau mau ngulenin pakai sarung tangan juga silahkan. Nah, ini udah cukup kalis dan sudah tidak menempel di tangan. Kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih kecil, bisa dijadikan 5 sampai 6 bagian. Sesuai ukuran teflon teman-teman aja ya. Lalu kita bulatkan dan kita rounding agar adonannya mulus ya teman-teman. Setelah itu kita rendam adonannya dengan minyak dan pastikan kerendam semuanya ya teman-teman. Dan saran saya gunain tempat yang cekung aja seperti ini, yang lebih kecil, jadi tidak boros minyak. Kita rendam adonannya minimal 30-60 menit dan maksimal 3 jam. Dan jangan lupa ditutup ya teman-teman. Untuk isiannya di sini saya menggunakan daun bawang pre yang sudah saya potong-potong. Seperti ini. 3 butir telur, bisa juga gunain 4 butir ya. Daging sapi giling, di sini saya pakai 100 gram. Bisa juga teman-teman pakai daging ayam atau kornet. Untuk bumbu dagingnya di sini saya gunakan 2 siung bawang putih yang sudah saya cincang, seperempat sendok teh merica, dan secukupnya kaldu jamur. Dan di sini saya tidak menggunakan garam ya. Nanti garamnya untuk campuran telurnya. Dan ini secukupnya garam untuk dicampur dengan telur. Jadi dagingnya udah nggak perlu garam lagi supaya nggak kebanyakan garam. Beri secukupnya minyak. Kemudian kita tumis bawang putihnya sampai harum, jangan sampai gosong. Kalau bawang putihnya sudah harum, kemudian kita masukkan dagingnya. Kita masak sampai berubah warna ya teman-teman.
Dan ini udah berubah warna dagingnya, kemudian kita masukkan kaldu jamur dan merica. Kemudian masak sampai daging matang. Ini dagingnya sudah matang ya, kemudian kita angkat dan dinginkan. Dan di tempat lain kita pecahkan telur, bisa juga pakai 4 telur ya teman-teman. Kalau misalnya kurang bisa ditambah. Kocok lepas aja seperti ini, kemudian masukkan garam. Masukkan daun bawang pre. Dan yang terakhir kita masukkan daging yang sudah kita masak tadi dan pastikan sudah dingin, baru kita campur dengan telur seperti ini. Dan ini adonannya sudah saya rendam, ini saya rendam hanya 1 jam aja. Untuk cara mipihin adonan, saya nggak bisa kayak abang-abang yang penjual martabak itu teman-teman yang dibanting-banting. Saya cukup pakai nampan aja seperti ini, kemudian saya lebarin dan pastinya adonannya sampai tipis. Tebal tipisnya adonan itu disesuaikan selera teman-teman aja, dan untuk ukuran besar kecilnya itu disesuaikan dengan teflon yang kita gunakan. Dan ini sudah cukup tipis ya teman-teman. Dan siapkan wajan atau teflon yang sudah diberi minyak seperti ini. Dan adonan pertama ini saya bikin lebih tipis dan isiannya juga lebih sedikit teman-teman. Nanti untuk adonan yang kedua saya bikin yang lebih tebal dan isiannya juga lebih banyak. Saya ingin tahu perbandingannya. Dan pastikan pakai api kecil saat naruh adonan di atas kompor. Setelah diisi, kemudian kita lipat seperti ini, seperti melipat baju. Dan kita goreng menggunakan sedikit minyak aja karena adonannya ini cukup tipis gitu, supaya nggak terlalu berminyak. Lalu kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil dan pastikan bagian dalamnya atau isiannya matang dan bagian luarnya tidak gosong. Kalau dirasa kurang kecoklatan, kita balik lagi teman-teman seperti ini. Dan ini sudah matang teman-teman, kemudian kita angkat dan tiriskan. Dan untuk adonan yang kedua ini saya bikin lebih tebal dari yang pertama, dan untuk isiannya saya beri agak banyak. Lalu kita goreng menggunakan minyak yang agak banyak seperti ini sambil disiram-siram ya teman-teman. Karena kan ini adonannya lebih tebal daripada yang pertama tadi. Dan jangan lupa bagian sisinya juga ya teman-teman, seperti ini di semua sisi supaya matang secara merata. Ini udah matang teman-teman, kemudian kita angkat dan tiriskan supaya nggak terlalu berminyak ya. Dan ini adonan yang pertama tadi yang lebih tipis, kemudian kita potong sesuai selera aja. Seperti ini ya hasilnya. Dan ini adonan yang lebih tebal tadi, adonan yang kedua. Seperti ini ya teman-teman, hasil yang kedua. Ini kulitnya agak tebal tapi juga crunchy. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Untuk martabak yang pertama saya potong menjadi 9 bagian, dan untuk yang kedua atau yang agak tebal saya potong menjadi 6 bagian saja. Dan ini enak banget teman-teman, dimakan sama acar timun, cabai rawit atau saus. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat.
Dan jangan lupa like jika teman-teman suka video ini, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.